Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menganalisis perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pameran karya seni rupa. Dan ini adalah anggota kelompok kami. Pameran adalah salah satu bentuk penyajian karya seni rupa agar dapat berkomunikasi dengan pengunjung. Pengertian pameran karya seni rupa ialah kegiatan yang dilakukan oleh seniman untuk memaparkan gagasan dan ide kepada masyarakat dalam bentuk seni rupa. Pameran ini dapat dilakukan secara perorangan maupun berkelompok. Untuk itu, diperlukan pengetahuan manajemen tata pameran melalui dari proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Pada makalah ini, kami akan membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pameran seni rupa. Sebuah pameran karya seni rupa perlu adanya rancangan yang sistematis dan baik agar waktu pelaksanaan dapat berjalan lancar. Berikut uraian singkat tahapan perencanaan sebuah pameran seni rupa. Menentukan tujuan. Langkah pertama adalah menentukan tujuan penyelenggaraan pameran yang akan dilaksanakan nanti untuk apa. Tujuan utama pameran seni rupa yaitu yang pertama adalah tujuan sosial. Artinya bahwa pameran tersebut dilaksanakan baik untuk skala besar ataupun kecil, utamanya demi kepentingan sosial seperti penggalangan dana. Menganalisis perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pameran karya seni rupa memiliki 3 tujuan, yaitu tujuan komersial, tujuan kemanusiaan, dan tujuan pendidikan. Tujuan komersial bahwa pameran tersebut diadakan utamanya untuk mendatangkan keuntungan atau profit, utamanya bagi pembuat karya dan juga bagi pihak penyelenggara pameran karya seni rupa tersebut. Tujuan komersial. Tujuan komersial artinya bahwa pameran tersebut diadakan utamanya sebagai bentuk pelestarian ataupun pembinaan nilai seni yang hidup di masyarakat. Pameran ini juga bertujuan untuk mengembangkan hasil karya seni dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Tujuan pendidikan artinya pameran seni rupa tersebut diadakan utamanya untuk memperoleh apresiasi dan juga tanggapan para pengunjung dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dalam berkarya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan tema. Tema sendiri bertujuan untuk memperjelas tujuan penyelenggaraan pameran sehingga misi pameran dapat tercapai. Berikutnya menyusun kepanitiaan. Sebuah kepanitiaan perlu dibuat dalam suatu kegiatan pameran. Hal ini untuk mendukung lancarnya pelaksanaan selama pameran tersebut. Penyusunan struktur dari kepanitiaan pameran dapat disesuaikan berdasarkan tingkat kebutuhan, situasi, dan juga kondisi. Pembagian tugas yang jelas dan tertata akan membuat penyelenggaraan pameran menjadi lancar. Berikut adalah susunan kepanitiaan pameran seni rupa yang benar. Yang pertama ada ketua. Ketua adalah pimpinan penyelenggaraan pameran yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pameran. Tugas dari ketua sendiri adalah mencari jalan keluar dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pameran tersebut. Yang kedua ada wakil ketua. Wakil ketua sendiri sebenarnya adalah pendamping ketua pameran. Tugas dari wakil ketua adalah bertanggung jawab atas kepengurusan berbagai hal dan memperlancar kegiatan para seksi-seksi. Juga mengganti atau melaksanakan tugas dari ketua apabila ketua sedang berhalangan. Yang ketiga ada sekretaris. Sekretaris memiliki tugas pokok yaitu menulis seluruh kegiatan panitia selama pameran tersebut berlangsung. Ada pula beberapa tugas lainnya, antara lain membuat surat-surat pemberitahuan untuk kepala sekolah, orang tua, dan juga kepala dinas setempat apabila pameran tersebut dilaksanakan di lingkungan sekolah. Yang keempat ada bendahara. Bendahara memiliki tanggung jawab penuh atas biaya penyelenggaraan pameran yang meliputi penggunaan, penyimpanan, dan penerimaan dana yang masuk. Tugas lainnya adalah menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengelolaan keuangan selama pameran berlangsung. Selain keempat
kepanitiaan pokok tadi, ada pula seksi-seksi yang bertanggung jawab di bidangnya masing-masing dalam kepanitiaan pameran ini. Antara lain ada seksi usaha, seksi publikasi dan dokumentasi, seksi dekorasi dan penataan ruang, seksi stand, seksi pengumpulan dan seleksi karya, ada seksi perlengkapan, seksi keamanan, dan seksi konsumen. Tentukan waktu dan tempat. Pelaksanaan pameran disesuaikan dengan mempertimbangkan antara lain waktu luang pengunjung, saat kunjungan wisata, liburan nasional, saat ada event tertentu, dan lain sebagainya. Ruangan untuk kegiatan pameran seni rupa dapat menggunakan aula atau ruang kelas. Penataan tempat harus memiliki penunjang yang sesuai dengan karya yang digelar, seperti galeri, museum, sanggar, hotel, gedung kesenian, gedung sekolah, dan lainnya. Menyusun agenda kegiatan. Agenda kegiatan disusun dalam sebuah tabel dengan mencantumkan komponen jenis kegiatan dan waktu pelaksanaan, serta siapa yang bertanggung jawab. Menyusun proposal kegiatan. Proposal disusun sebagai pedoman pameran seni yang sistematis dan sangat bermanfaat untuk semua pihak luar yang ingin ikut terlibat secara tidak langsung, misalnya melalui sponsorship. Proposal juga dapat digunakan untuk pengajuan resmi kepada pihak lain untuk menggalang dana maupun bantuan dalam bentuk lainnya. Adapun sistematika penulisan proposal pameran seni itu meliputi nama kegiatan, tema, latar belakang, landasan atau dasar penyelenggaraan. Ini misalnya ketika kita menyelenggarakan suatu kegiatan, dasar penyelenggaraannya tersebut adalah untuk memenuhi nilai dari kompetensi seni budaya. Lalu ada tujuan pelaksanaan. Kemudian ada sasaran kegiatan, yaitu orang-orang yang melihat pameran yang kita selenggarakan. Misalnya kita menyelenggarakan suatu pameran di SMA Negeri 1 Genteng. Sasaran kegiatannya itu bisa dari para siswa SMA Negeri 1 Genteng maupun dari para guru-guru SMA Negeri 1 Genteng. Selanjutnya yaitu jenis karya yang dipamerkan. Misalnya patung ataupun desain atau dari kerajinan-kerajinan dari hasil studi seni budaya. Lalu ada waktu dan tempat pelaksanaan, anggaran biaya, yaitu rincian biaya yang kita butuhkan dalam melaksanakan suatu kegiatan pameran. Kemudian ada susunan kepanitiaan, jadwal kegiatan, dan penutup. Dalam menyusun proposal kegiatan, ada 3 bab penting dalam daftar isi proposal yang diperhatikan. Yang pertama yaitu pendahuluan, meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, dan dasar teori. Bab kedua berupa isi, meliputi tema kegiatan, macam-macam kegiatan, peserta, waktu dan tempat pelaksanaan, susunan kegiatan, dan sebagainya. Dan di bab ketiga adalah penutup. Setelah menyusun proposal kegiatan, ada pelaksanaan. Pelaksanaan pameran mencakup beberapa kegiatan seperti pelaksanaan kerja kepanitiaan, penataan ruang, dan penyusunan laporan. Kali ini saya akan menjelaskan 2 di antara 3 hal tersebut, yaitu pelaksanaan kerja kepanitiaan dan penataan ruang. Untuk pelaksanaan kerja kepanitiaan, sebenarnya kenapa sih kok kita membutuhkan panitia? Nah, karena pelaksanaan pameran adalah puncak dari implementasi rencana yang telah disusun, kita sangat membutuhkan panitia untuk kelancaran acara. Apalagi jika berbagai pihak, khususnya panitia, melakukan kerjasama dan komitmen, pasti pameran akan berjalan dengan sangat lancar. Yang kedua adalah penataan ruang pameran. Sebelum dilakukannya penataan ruang pameran, panitia wajib menggambar atau membuat benah lokasi yang ingin dibuat pameran tersebut.
Hal ini berfungsi untuk mengatur arus pengunjung, komposisi yang serasi, dan pengaturan jarak tinggi rendahnya pandangan terhadap karya yang akan diperlihatkan. Selanjutnya, penataan alur masuk pengunjung. Penataan alur masuk pengunjung bila pameran disesuaikan dengan kondisi ruang. Dalam pameran sekolah dapat dibagi menjadi dua model alur. Yang pertama, pengaturan lalu lintas pengunjung bila pameran dilakukan di dalam ruang kelas dengan satu pintu. Yang kedua, pengaturan lalu lintas pengunjung pameran di dalam ruang kelas 2 pintu. Selanjutnya, penataan dan penempatan karya. Penataan karya di pameran dilakukan atas dasar pertimbangan berdasarkan jenis, ukuran, dan tinggi rendah pemasangan. Selanjutnya, pembukaan pameran. Pelaksanaan pameran sekolah biasanya dimulai dengan kegiatan pembukaan pameran ditandai dengan sambutan dari ketua panitia, pembimbing, serta sambutan kepala sekolah. Pada waktu pembukaan, biasanya setiap pengunjung dibagi katalog pameran dan dipersilakan untuk mencicipi jamuan yang telah disediakan oleh panitia. F. Laporan kegiatan pameran. Laporan kegiatan pameran di sekolah secara tertulis dibuat oleh panitia pameran sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pameran. Laporan ini kemudian ditunjukkan kepada kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan di sekolah. Laporan kegiatan juga diberikan kepada sponsor utama jika pihak sponsor memintanya. Sebagai penyandang dana utama kegiatan pameran, pihak sponsor biasanya ingin mengetahui bagaimana dana yang diberikannya digunakan secara baik oleh panitia. Laporan kegiatan pameran tidak hanya berisi hal-hal yang baik saja, tetapi juga kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan. Laporan berfungsi juga sebagai alat evaluasi kegiatan, sehingga kelemahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pameran dapat diperbaiki oleh panitia dalam kegiatan pameran di masa yang akan datang. Pasca pameran biasanya diisi dengan evaluasi pameran. Secara istilah, evaluasi adalah melihat, memperhatikan, dan mengoreksi kembali proses awal, pelaksanaan pameran, dan tahap akhir kegiatan pameran. Apakah pada pameran tersebut terdapat kesulitan atau kejanggalan yang perlu diperbaiki pada kegiatan selanjutnya. Dari kegiatan tersebut diperoleh keuntungan. Keuntungannya antara lain adalah 1. Kegiatan selanjutnya dapat berjalan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, prediksi anggaran dapat diketahui dengan akurasi 90%. Data yang lalu akan memberikan informasi mengenai jumlah anggaran yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah evaluasi merupakan sarana memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kegiatan pameran.